Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini betapa banyak berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan ini. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati dan ajarlah kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami hari ini. Tuntunlah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami di dalam firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Dan biarlah kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 10 September 2025 tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 31. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Onpe ahama dohonot tadisi, mulo dewata dongata, isema alota. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus memproklamirkan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tentu siapa yang akan hidup, siapa yang mau hidup, harus berjalan di dalam jalan kebenaran dan di jalan kehidupan itu. Berarti mereka harus berjalan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi patron, menjadi ukuran, menjadi role model di dalam kehidupan orang yang percaya. Disinilah letak bagaimana Yesus atau Tuhan ada di pihak kita. Paulus mengatakan di dalam renungan kita pada hari ini, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Yesus adalah kehidupan. Yang hidup di dalam Yesus akan beroleh kehidupan. Artinya, yang hidup di dalam Yesus beroleh keselamatan dan memiliki kehidupan yang kekal. Jika dikatakan kita mempunyai kehidupan, bukan berarti kita tidak akan mengalami kematian di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tetapi kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang kekal, di mana kehidupan itu kita rasakan setelah kita melewati kehidupan di dunia. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan. Artinya orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus di dalam Tuhan. Hidup kita harus terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti menjadikan Tuhan prioritas utama di dalam kehidupan kita. Mempercayai Dia dengan segenap hati, segenap pikiran, dan menyerahkan seluruh kehidupan dan harapan-harapan kita hanya di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Nya dan melakukan firman-Nya setiap hari di dalam kehidupan kita. Dengan demikianlah kita menunjukkan kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu menuntun perjalanan hidup kita. Tuhan selalu mengarahkan kehidupan kita
untuk terus berjalan di dalam kebenaran dan di jalan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini memberi kekuatan, memberikan semangat dan penghiburan kepada kita yang sedang berjuang di dalam kehidupan, yang sedang bergumul menghadapi banyak masalah demi masalah yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, tidak ada satu masalah pun yang akan mengalahkan kita. Jika Tuhan Allah di pihak kita, tiada seorang pun atau kekuatan apapun yang dapat melawan ataupun mengalahkan kita. Karena apa, saudara? Karena Tuhan adalah satu-satunya yang terkuat, yang kuasa di atas segalanya. Karena itu orang yang hidup di dalam Tuhan akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan solusi jawaban dalam setiap persoalan. Saudaraku, jika kita dekat dengan Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan, berkali-kali firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya itu tidak menjamin kalau hidup kita selalu baik-baik saja. Justru di dalam Tuhanlah tantangan-tantangan itu semakin nyata. Persoalan-persoalan rasanya semakin berat saja. Tetapi di dalam Tuhan, situasi atau keadaan itu tidak membuat kita melemah, tetapi justru sebaliknya, kita semakin kuat, semakin berani, dan semakin percaya diri untuk memenangkan pertarungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Hidup di dalam Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk berani menghadapi persoalan-persoalan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa untuk sesuatu yang belum engkau dapatkan, untuk sesuatu persoalan yang sedang terjadi. Jangan pernah menyerah di dalam masalah-masalah hidup ataupun sakit penyakit, tetapi kuat dan penuh semangatlah. Percayalah, Tuhan mempunyai kuasa, kedaulatan tertinggi dari segala yang ada. Dia akan sanggup melakukan apa saja. Di dalam Tuhan, kita akan sanggup berdiri tegak dan mengalahkan masalah-masalah kita. Kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita memberikan keyakinan, memberikan sukacita, agar kita tidak akan pernah lagi dapat digoyahkan, bahkan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan ada kekuatan, ada sukacita di dalam melawan segala pergumulan. Siapa yang dapat melawan kita? Ini adalah suatu kesaksian yang mengatakan keberanian, kegarangan untuk menghadapi persoalan. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi gentar, karena Tuhan Maha Kuasa, karena Tuhan yang ia percaya Maha berdaulat atas segalanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan dan berpegang kepadanya. Pilihlah jalan kehidupan, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menguatkan, yang menghibur kami, memberikan semangat pengharapan kepada kami untuk tidak pernah melemah, tidak takut oleh berbagai-bagai pergumulan yang terjadi atas hidup kami. Melainkan karena pergumulan itu, kami semakin kuat, kami semakin teguh, semakin termotivasi berjalan di dalam kekuatan iman kepadamu untuk berani menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia di dalam-Mu, untuk tetap percaya kepadamu di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Biarlah kiranya apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik, karena Tuhan berkenan atas kami. Ajari kami untuk dapat memakai setiap berkat-Mu dengan baik ya Tuhan, dan pakailah kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sampai Maranatha nanti, Engkaulah yang memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.